Shalom. Devosi Ulangan pasal 21 ayat 1-9, demikian firman Tuhan. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allah untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah di tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dari firman Tuhan yang barusan kita baca ayat 1-9, kita belajar bagaimana betapa berharganya nyawa seseorang. Nyawa adalah anugerah berharga dari Tuhan. Tanpa nyawa tidak ada satupun makhluk ciptaan yang bisa bernafas dan menikmati hidup. Namun sayangnya tidak semua orang bisa menghargai nyawa dengan baik. Kita kadang mendengar pembunuhan sadis baik kepada manusia maupun kepada binatang. Ada orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli terhadap nyawa makhluk lain. Padahal nyawa adalah milik Tuhan Allah yang dianugerahkan kepada segala makhluk ciptaan untuk saling menghidupi. Peraturan masyarakat Israel kuno mengingatkan kita akan penting dan berharganya nyawa. Ritual yang dilakukan oleh imam tak kala ada orang yang mati terbunuh di ladang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, tampak mempunyai dua aspek pastoral di dalamnya. Aspek pastoral pertama terkait dengan orang yang meninggal. Para imam di kota yang terdekat dengan lokasi terbunuhnya orang itu harus mengambil seekor lembu betina muda, lalu membawanya ke lembah yang dialiri air dan belum pernah digarap dan mematahkan leher lembu muda itu di sana sebagai kurban bagi umat Israel. Imam harus memohonkan pengampunan walau mereka bukan pelaku pembunuhan itu, dan mereka juga tidak tahu siapa pelakunya, supaya tidak ada kutuk yang menimpa umat karena darah orang yang terbunuh itu, dan supaya terjadi pendamaian bagi umat Israel. Dengan begitu, darah orang yang mati itu dihapuskan dari tengah mereka. Aspek pastoral yang kedua terkait dengan keluarga yang ditinggalkan. Menghadapi peristiwa kematian mendadak anggota keluarga dengan cara yang tidak pernah terbayangkan bukanlah hal yang sederhana. Perlu ada penghiburan dan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan simpati yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kita bersyukur karena kita diingatkan akan betapa pentingnya
dan berharganya nyawa manusia. Karena itu, mari kita wujudkan sikap menghargai dengan mempraktekkan sikap kasih kepada sesama. Tidak mudah tersulut emosi kepada orang lain dan tidak semena-mena kepada sesama. Dan biarlah firman itu boleh kita terapkan untuk kita bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta satu kerukunan yang baik, baik di antara orang percaya, juga di antara orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Apalagi prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus, mengasihi yang lebih daripada biasanya, mengasihi musuh termasuk, mengasihi orang yang membenci termasuk. Kalau yang musuh saja harus dikasihi, apalagi orang-orang yang kita kenal, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita boleh menyatakan kasih itu kepada mereka, bukan justru membuat masalah di antara orang-orang yang dekat. Marilah kita menerapkan kasih dan prinsip yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling menghargai sesama ciptaan, khususnya sesama manusia, dengan menerapkan kehidupan yang penuh kasih di antara sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.